Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Evi Novita Wulandari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran berbasis STEM, yaitu mendesain pembelajaran STEM. Saya memilih tema SDGs Life Below Water dengan tema pembelajaran STEM, yaitu merancang aerator untuk ekosistem ideal. Adapun poin-poin nanti yang akan saya jelaskan di sini yaitu pendahuluan, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, integrasi STEM, 8 tahap kegiatan, dan kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Telah kita ketahui bersama bahwasanya ekosistem laut, sungai, dan danau memiliki peran penting dalam kehidupan. Tapi sayangnya ekosistem perairan ini sekarang banyak menghadapi masalah, seperti air yang semakin tercemar yang disebabkan oleh limbah rumah tangga maupun industri, kadar oksigen yang menurun, sampah plastik yang semakin menumpuk, dan perubahan iklim yang membuat suhu air menjadi meningkat. Belum lagi adanya campur tangan manusia, yaitu penangkapan ikan yang berlebihan dan rusaknya habitat alaminya. Semua ini membuat kehidupan makhluk hidup pada ekosistem laut, sungai, danau, semua ekosistem perairan menjadi terancam. Dalam upaya mendukung tujuan global SDGs pada tema Life Below Water, pendidikan memiliki peran penting untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kelestarian air. Pendidik dapat membuat pembelajaran, yaitu pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM ini pembelajaran yang mengintegrasikan 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknik, engineering, dan matematik. Dalam tugas ini, saya mengusulkan desain pembelajaran matematika berbasis STEM dengan proyek merancang aerator untuk meningkatkan kualitas oksigen dalam ekosistem akuarium. Harapannya dari kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep dan rumus matematika saja, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam menjaga kelestarian lingkungan perairan. Desain pembelajaran yang saya buat dimulai dari menentukan capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini, saya membreakdown menjadi tujuan pembelajaran. Lalu saya identifikasi menjadi integrasi STEM. Lalu saya membuat alur tujuan pembelajaran. Ini merupakan deskripsi singkat dari rancangan pembelajaran. Lalu membuat modul ajar, di mana modul ajar ini terdiri dari rancangan pembelajaran yang terdiri dari aktivitas guru dan siswa, lalu lembar kegiatan siswa, dan membuat penilaian. Pada tema merancang aerator untuk ekosistem ideal ini, saya membuat 8 kegiatan, mulai dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan evaluasi lanjutan. Melalui pembelajaran ini, harapannya nanti siswa ini menjadi agen perubahan yang berkomitmen terhadap pelestarian ekosistem air dan siswa memiliki keterampilan yang relevan yang dapat digunakan untuk masa depan. Selanjutnya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Saya memilih capaian pembelajaran pada mata pelajaran matematika ada tiga, yaitu yang pertama siswa dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio. Ini berupa skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, siswa dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, serta bilangan dalam notasi ilmiah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Selain itu, di sini saya juga
Memilih capaian pembelajaran pada mata pelajaran IPA, yaitu siswa memahami interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya dalam merancang upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim. Nah, dari capaian pembelajaran ini, saya membreakdown menjadi tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Di capaian pembelajaran yang ini, di capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPA, saya membreakdown menjadi 7 tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran 3 capaian pembelajaran 3 ini dari mata pelajaran matematika. Pada capaian pembelajaran yang ini, saya membreakdown menjadi 1 tujuan pembelajaran ini. Lalu pada capaian pembelajaran yang ini, saya membreakdown menjadi 7 tujuan pembelajaran. Dan pada capaian pembelajaran matematika yang ini, saya membreakdown menjadi 1 tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini, saya membuat integrasi STEM. Adapun integrasi STEM yang akan ada dalam eh, kegiatan STEM ini yaitu pada ilmu sains, menentukan komponen ekosistem dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Pada ilmu teknologi ada 3, yaitu prinsip dasar kerja aerator, hasil membuat ekosistem air. Nah, di sini berupa tempat ekosistemnya, yaitu berupa akuarium dan komponennya. Dan yang ketiga, hasil alat aerator. Pada ilmu rekayasa ada 4, yaitu menggambar ekosistem air ideal, lalu membuat ekosistem air, menggambar aerator sebagai rancangan, dan membuat aerator. Pada ilmu matematika ada 3, yaitu menentukan volume air dalam akuarium, melakukan pengukuran pH, suhu, dan DO, dan yang terakhir menentukan lama waktu yang aerator perlukan untuk membersihkan akuarium melalui perhitungan. Dari tema merancang aerator untuk ekosistem ideal, saya membuat 8 kegiatan, yaitu pendahuluan, lalu merancang ekosistem ideal, membuat ekosistem ideal, eksplorasi dan analisis hasil pengukuran pH, suhu, dan disolved oksigen air, mengenal prinsip aerator, merancang aerator, membuat dan mengevaluasi aerator sederhana, dan evaluasi lanjutan aerator sederhana. Pada kegiatan pendahuluan, ini secara ringkasnya 8 kegiatan dari tema yang saya pilih yaitu merancang aerator untuk ekosistem ideal sebagai berikut. Pada kegiatan pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini saya memilih model pembelajaran kooperatif dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menggambar ekosistem air dan menentukan komponen serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul di sini ada 2, yaitu gotong royong dan kreatif. Teknik penilaiannya menggunakan observasi dan proyek. Durasi waktunya 2 jam pelajaran, ini 1 kali pertemuan. Nah, adapun ringkasan alur tujuan pembelajaran pada kegiatan yang pertama ini, yaitu nanti guru akan menayangkan video kehidupan bawah laut yang bersih, yang indah. Setelah itu guru menginstruksikan siswa untuk mengamati dan mendiskusikan dari video tadi. Lalu guru memberikan pertanyaan yaitu apa yang terjadi jika air laut itu kotor. Nah, nanti guru meminta siswa untuk mendiskusikan kira-kira apa yang terjadi jika air laut itu kotor itu seperti apa. Selanjutnya, guru menayangkan gambar akuarium sehat dan akuarium penuh alga. Setelah itu guru bersama siswa melakukan diskusi untuk menentukan faktor yang mempengaruhi ekosistem air. Nah, harapannya dari menayangkan video kehidupan bawah laut yang bersih, lalu melihat gambar akuarium yang sehat dan akuarium penuh alga, siswa dapat mendapat wawasan bahwasanya ekosistem yang diharapkan itu lebih bagus yang video yang air laut yang pertama
video kehidupan bawah laut yang pertama ini yang bersih. Nah, pada kegiatan pertama ini, guru juga membentuk kelompok yang heterogen, di mana nanti kelompok tersebut diberi tugas yaitu menggambar ekosistem air sederhana dan menjelaskan komponen dan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya pada kegiatan yang kedua, yaitu merancang ekosistem air ideal. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat rancangan. Rancangan ini nanti siswa menentukan alat dan bahan yang nanti digunakan dalam kegiatan yang selanjutnya, lalu mendesain gambarnya seperti apa dan langkah-langkah pembuatannya untuk membuat ekosistem buatan yaitu ekosistem akuarium. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul yaitu gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Teknik penilaiannya observasi dan proyek. Durasi waktu yang ada pada kegiatan kedua ini yaitu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajarannya yaitu nanti guru akan menayangkan video profesi aquascaper. Ini tujuannya agar siswa termotivasi bahwasannya ada profesi yang merancang atau memperindah akuarium. Selanjutnya guru menginstruksikan nanti siswa akan berperan sebagai aquascaper plus. Plus di sini kalau aquascaper yang biasa itu kan biasanya hanya merancang merancang akuarium saja, tetapi di sini nanti siswa diminta untuk membuat akuariumnya juga, jadi membuat tempat akuariumnya. Nah, pada kegiatan ini juga guru akan menginformasikan nanti akan ada kelompok terbaik yang akan diberikan suatu hadiah yaitu mystery box, di mana mystery box ini berupa lampu LED mini, batu lava, dan kayu apung yang mereka gunakan untuk kegiatan yang selanjutnya ya, kegiatan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, guru menayangkan video cara membuat ekosistem air. Lalu guru membentuk kelompok heterogen. Lalu guru membagikan LKS dan memandu penyusunan jadwal proyek. Dan tugas kelompok yang ada pada kegiatan yang kedua ini yaitu menggambar ekosistem air ideal, menentukan alat dan bahan, serta merancang langkah-langkah untuk membuat ekosistem air ideal. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga membuat ekosistem ideal. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya siswa dapat membuat ekosistem akuarium, siswa dapat menentukan komponen-komponen ekosistem akuarium yang dibuat, dan yang ketiga, siswa dapat melakukan pengukuran pH, suhu, dan DO air dalam akuarium dalam waktu 1 minggu terhitung ketika siswa membuat tempat akuarium. Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul yaitu gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Teknik penilaiannya yaitu observasi dan proyek. Durasi waktunya 4 jam pertemuan atau 2 kali pertemuan ini 4 jam pelajaran, 2 kali pertemuan. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajarannya, nanti guru akan membimbing siswa membuat ekosistem air ideal. Jadi pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan kegiatan yang kedua, guru akan menginformasikan bahwasanya pada pertemuan selanjutnya kalian akan membuat ekosistem air ideal. Nah, pada kegiatan yang ketiga ini, guru meminta siswa nanti membentuk kelompok dengan kelompok yang sama pada kegiatan yang kedua dan guru membimbing siswa untuk membuat ekosistem air ideal. Selanjutnya, guru menginstruksikan dari hasil yang dibuat oleh siswa, siswa diminta untuk menentukan komponen-komponen ekosistem yang ada yang mereka buat. Setelah itu siswa diminta untuk melakukan pengukuran data yaitu mengukur pH, suhu, dan DO dan mencatat hasilnya pada LKS yang telah disediakan. Nah, pengukuran ini dilakukan pada kegiatan yang ketiga sampai dengan 1 minggu ke depan.
Selanjutnya pada kegiatan yang keempat yaitu eksplorasi dan analisis hasil pengukuran pH, suhu, dan DO air. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya ini ada empat, yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan hasil pengukuran pH, suhu, dan DO air terhadap komponen ekosistem akuarium. Yang kedua, siswa dapat membandingkan hasil analisis pengukuran pH, suhu, DO air, dan volume air dari semua kelompok. Yang ketiga, siswa dapat menentukan volume air dalam akuarium yang telah dibuat. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan fungsi oksigen terlarut dalam air. Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang ingin dimunculkan yaitu gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Teknik penilaian yang digunakan yaitu observasi dan proyek. Durasi waktunya yaitu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajaran pada kegiatan yang keempat ini, nanti guru akan menginstruksikan siswa untuk mengerjakan LKS. Jadi nanti siswa dibentuk kelompok, lalu diinstruksikan untuk mengerjakan LKS pada bagian A dan bagian B. Selanjutnya, guru menginstruksikan untuk melakukan kegiatan berkunjung. Kegiatan berkunjung ini nanti ada 2 siswa yang menjaga stand. Tugas 2 siswa ini nanti menjelaskan ekosistem yang mereka buat dan hasil pengukuran dari kelompok-kelompok mereka. Dan siswa yang lain melakukan kegiatan berkunjung dan mencatat hasil kelompok yang lainnya pada lembar kerja siswa yang sudah disediakan. Selanjutnya, guru menginstruksikan untuk mengerjakan LKS lanjutan yaitu bagian C, D, dan E. Selanjutnya pada kegiatan yang kelima, yaitu mengenal prinsip aerator. Model pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif Jigsaw. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu siswa dapat menggali prinsip dasar kerja aerator, yaitu meningkatkan oksigen terlarut melalui sirkulasi dan gelembung udara. Dan yang kedua, siswa dapat menghubungkan fenomena nyata, yaitu air keruh, DO tidak normal dengan kebutuhan aerasi. Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul yaitu gotong royong dan kreatif. Teknik penilaiannya yaitu observasi dan proyek. Durasi waktunya 2 jam pelajaran. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajarannya yaitu nanti guru akan menginstruksikan siswa berkumpul dengan kelompoknya. Jadi guru membentuk kelompok secara heterogen. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok asal, di mana di dalam kelompok asal nanti guru akan memberikan empat empat topik diskusi, yaitu topik A yang berhubungan dengan apa itu DO, B fungsi dan cara kerja aerator, yang C gejala air kekurangan oksigen, dan yang D hubungan aerasi dengan air keruh. Nah, setelah itu guru menginstruksikan siswa untuk berkumpul eee, pada kelompok yang memiliki topik yang sama. Jadi topik A berkumpul dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Nah, kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Di kelompok ahli ini mereka akan bekerja sama mencari tahu dan mendiskusikan dari setiap topik yang mereka dapat. Selanjutnya, guru menginstruksikan untuk kembali ke kelompok asal dan saling berbagi informasi. Lalu, guru menginstruksikan kelompok asal untuk menyelesaikan LKS yang telah diberikan. Selanjutnya, pada kegiatan yang keenam yaitu merancang aerator. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat rancangan aerator sederhana dari bahan bekas. Dan karakter profil pelajar Pancasilanya yang diharapkan muncul yaitu gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Teknik penilaiannya yaitu observasi dan proyek, durasi waktunya 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajarannya yaitu nanti di awal pembelajaran guru akan melakukan review yang berhubungan dengan apa itu aerator dan fungsinya. Lalu guru menampilkan video video kolam
dengan adanya alat aerator. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen dan guru membagikan LKS. Selanjutnya, guru membimbing siswa dalam menyusun jadwal proyek. Adapun kegiatan diskusinya siswa ini nanti, di sini siswa nanti diminta untuk merancang alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan desain aerator sederhana yang akan kelompok tersebut buat. Selanjutnya, kegiatan yang ketujuh yaitu membuat dan mengevaluasi aerator sederhana. Model pembelajaran yang dibuat yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu siswa dapat membuat aerator sederhana dari bahan bekas, dan yang kedua siswa dapat melakukan evaluasi terhadap keberfungsian aerator. Karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul yaitu gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Teknik penilaiannya observasi dan proyek, durasi waktunya 4 jam pelajaran. Adapun ringkasan alur tujuan pembelajarannya, nanti di sini siswa diminta untuk membuat aerator sederhana dari rancangan yang telah siswa buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini nanti guru akan membimbing dan mengevaluasi fungsi aerator yang kelompok buat. Selanjutnya, guru menginstruksikan akan ada kegiatan berkunjung seperti pertemuan sebelumnya. Jadi di sini nanti ada dua siswa yang menjaga stand dan dia mempresentasikan aerator yang kelompok itu buat, sedangkan siswa yang lainnya bisa berkunjung ke kelompok lain dan melihat bagaimana keberfungsian aerator yang dibuat kelompok lain. Nah, ini dilakukan sebagai pembanding bagaimana keberfungsian aerator di kelompok itu dengan di kelompok yang mereka buat. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ke-8, yaitu evaluasi lanjutan aerator sederhana. Model pembelajaran yang dipilih yaitu pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan kendala dan solusi aerator dari pengamatan dalam kurung waktu 14 menit dengan pengamatan catatan setiap 2 menit. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan lama waktu yang diperlukan aerator sederhana untuk bekerja membersihkan akuarium dalam perhitungan dengan menggunakan proporsi. Adapun karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul yaitu gotong royong dan kreatif. Teknik penilaiannya yaitu observasi dan proyek. Durasi waktunya 2 jam pelajaran, ini satu kali pertemuan. Ringkasan alur tujuan pembelajaran yang nanti akan ada di kegiatan ke-8 yaitu nanti siswa diminta untuk mengamati akuarium dan aerator setiap 2 menit selama 14 menit. Lalu mereka mencatat, eee, melakukan pengukuran kembali dan mencatat kendala aerator, melakukan pengukuran pH, suhu, dan DO air. Selanjutnya mereka berdiskusi untuk menentukan solusi kendala dari aerator yang kelompok tersebut buat. Lalu siswa diminta untuk menghitung waktu yang diperlukan aerator untuk membersihkan akuarium menggunakan data pengamatan dan konsep proporsi pada matematika. Adapun modul ajar yang saya buat sebagai berikut. Pada pertemuan satu pendahuluan seperti ini berisi identitas dari modul ajarnya. Ada tema, topik, jenjang, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakter profil pelajar Pancasila, media, alat dan bahan. Nah, media, alat dan bahan yang saya gunakan pada pertemuan pertama yaitu pendahuluan, yaitu ekosistem mini, air, ikan, dan tanaman air yang ada di dalam plastik, PowerPoint, video, dan LKS. Lalu di sini juga ada model pembelajaran, sumber atau referensinya saya menggunakan LKS dan YouTube serta PowerPoint. Nah, asesmennya nanti ini terlampir di belakang. Adapun keterampilan yang akan diajarkan, di sini ada problem solving dan kreativitas. Durasi waktunya 2 kali 40 menit. Nah, di sini saya menjelaskan satu pertemuan saja.
Setelah menuliskan identitas dari modul, lalu ada kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran nanti ada tahap pembelajarannya ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada aktivitas guru, guru mengawali pembelajaran dengan memimpin doa, lalu guru mengecek kehadiran siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan yang nanti, akan tampil pada PowerPoint juga. Selanjutnya guru mengeluarkan kantong plastik mini yang berisi air, tanaman air, dan udang. Lalu guru mengajak siswa untuk menebak berapa lama kira-kira ekosistem mini ini dapat bertahan dan faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem ini. Selanjutnya, guru menginformasikan bahwa dalam 1 bulan nanti akan belajar mengenai ekosistem dan eh, siswa akan membuat suatu alat yang bermanfaat untuk ekosistem di dalam air dan di akhir kegiatan dalam 1 bulan akan ada kelompok terbaik. Jadi nanti di akhir kegiatan gurunya akan menginformasikan akan ada kelompok terbaik. Selanjutnya, guru menayangkan video kehidupan bawah laut seperti yang saya jelaskan pada deskripsi singkat tadi. Guru meminta siswa mengamati keadaan bawah laut itu seperti apa, lalu melakukan kegiatan tanya jawab. Lalu guru menampilkan gambar akuarium sehat dan akuarium yang penuh alga. Setelah itu, melalui tanya jawab, guru menanyakan apa persamaan kedua gambar ini, mengapa air pada gambar ini lebih keruh. Melalui tanya jawab, nanti guru meminta siswa untuk menuliskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kondisi di akuarium. Lalu guru menjelaskan bahwa hasil yang ditulis siswa itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem. Lalu guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik, salah satunya yaitu eh, menjelaskan apakah ada faktor lain-lain tersebut akan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Jadi di sini guru memberikan motivasi atau apa memotivasi siswa supaya mereka tuh mencari tahu lebih kira-kira faktor lain apa yang mempengaruhi dari gambar akuarium yang penuh alga sama yang akuarium sehat. Nah, selanjutnya guru mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok heterogen. Guru memberikan LKS pada setiap kelompok, lalu guru meminta setiap siswa untuk mendiskusikan LKS. Lalu guru membimbing setiap kelompok untuk berdiskusi. Lalu guru melakukan diskusi kelas dengan memilih 2 kelompok untuk menjelaskan hasil gambar ekosistem yang akan dibuat, komponen-komponen yang ada, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Selanjutnya, guru memilih 2 kelompok lainnya untuk melakukan presentasi. Lalu guru menegaskan bahwasanya saran yang diberikan ini nanti dapat digunakan untuk merancang ekosistem di pertemuan sebelumnya. Jadi, pada kegiatan pendahuluan ini siswa diminta untuk merancang ekosistem sederhana yang mereka impikan itu seperti apa. Nah, dari ekosistem ini nanti mereka akan berdiskusi dengan temannya kira-kira apa yang kurang, apa mungkin komponen biotiknya yang terlalu banyak, komponen abiotiknya yang kurang. Nah, itu nanti digunakan siswa pada pertemuan selanjutnya. Jadi sarannya akan digunakan pada pertemuan selanjutnya. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan ini melalui tanya jawab dan menekankan pada pengertian ekosistem, faktor-faktor ekosistem, dan komponen-komponen ekosistem. Lalu guru menginformasikan pada pertemuan selanjutnya
Kegiatannya yaitu merancang ekosistem dalam akuarium sebagai rancangan awal sebelum nantinya siswa akan membuat ekosistem akuarium. Lalu selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Adapun LKS-nya sebagai berikut. Nah, ini LKS pada pertemuan yang pertama. Selain itu juga ada lembar penilaian atau asesmen, di mana di sini saya eh, menilai 5 kriteria, yaitu ketepatan konsep, kelengkapan, penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi, presentasi, dan kerjasama atau gotong royong. Dari kriteria ini saya membuat rubrik penilaian atau asesmen sebagai berikut dan cara menilainya seperti ini. Begitupun untuk pertemuan-pertemuan seterusnya sampai dengan kegiatan ke-8. Nah, ini adalah modul ajar yang saya buat. Pada pada akhir kegiatan, setelah kegiatan ke-8, guru akan melakukan evaluasi atau penilaian sumatif untuk mengetahui kemampuan siswa setelah melakukan pembelajaran ini. Nah, ini adalah kuis akhir atau penilaian sumatif yang nanti diberikan. Tadi adalah kisi-kisinya, ini kuis akhirnya. Jadi di kuis akhir ini menggabungkan mata pelajaran IPA dan matematika. Dan ini pedoman penskorannya. Nah, tadi saya juga menjelaskan bahwasannya salah satu sumber dari modul ajar yaitu PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya sebagai berikut. Jadi PowerPoint ini saya buat mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, begini tampilannya. Ini video air laut yang bersih. Nah, ini akuarium yang penuh alga sama akuarium yang sehat. Nah, dari desain pembelajaran yang saya buat dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan ekosistem perairan ini adalah isu global yang perlu dijawab melalui pendidikan kontekstual dan bermakna. Pembelajaran STEM berbasis proyek ini memberi siswa pengalaman nyata, jadi tidak hanya teori dan menghafal rumus saja. Dan proyek merancang aerator ini diharapkan dapat mengasah berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, mengintegrasikan 4 disiplin ilmu yaitu sains, teknologi, rekayasa, dan matematik, serta mendorong analisis kualitas lingkungan dan solusi nyata. Selain itu, pada desain pembelajaran ini, selain akademik, siswa juga dilatih agar siswa ini lebih peduli lingkungan dan bertanggung jawab. Nah, demikian tugas akhir dari pembelajaran STEM yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.